ternyata pandai sama cerdik Sebelumnya di beda. Pamansap. Lu bisa jadi PhD tapi lu nggak cerdik. Lu bisa jadi lu profesor tapi lu nggak cerdik. Tapi kalau profesor pasti dia pandai. Nah, gitu loh bro. Nah kalau kita dengan aliansi itu harus cerdik. Cerdik itu mau nggak mau dia tahu dia mau mendikte kita. Kita bikin dia tergantung sama kita dalam hal apa. Gitu. Kepada para pendengar di seluruh dunia, inilah Pamansap, disiarkan secara langsung di Total Politik dari Illinois, Amerika Serikat. Kepada para ponakan Pamansap yang menonton channel Total Politik, jangan cuma ditonton, tapi juga di-subscribe. Karena dengan bertambahnya subscriber, Paman tambah semangat untuk membahas hal-hal yang tidak penting bersama Arput Ari Putra. Subscribe, tekan tombol lonceng, dan ting! Oke, Paman, ini kita udah Ini udah satu jam, tapi tema thumbnail belum pernah lu jawab. Nah, ini kita langsung masuk ke tema utama nih. Pembukaan dulu 1 jam. Ya nanti komplain lagi orang. Ini thumbnailnya bohong gitu. Padahal ini karena menjawab pertanyaan. Mendingan thumbnailnya itu aja deh, apa Q&A sama Paman. Jadi kita nggak bohong. Enggak, ini kasihkan nanya mulu netizen ini. Gue belum mulai jadinya. Ya udah lanjut. Netizen bos, ponakan. Ya ponakan, ponakan. Nah, kalau buat gue mereka netizen. Oh iya. Buat Paman ya ponakan. Nah, gimana nih Paman PJJ pembelajaran jarak jauh di Amerika? Lagi-lagi. Nah, ini lagi-lagi. Ini Mas Nadim nih. Wah, harusnya tahu nih Mas Nadim nih. Lagi-lagi education itu part yang juga diatur bukan pemerintah pusat, bro. Negara bagian. Tapi Secretary of Education hanya membuat guideline aja. Jadi keputusan opening school di Amerika ditentukan oleh negara bagian. Nah, negara bagian yang biru, Wyoming udah open gitu loh. Nah, Paman contoh misalnya Paman di Illinois. Illinois kan masuk top 5. Yeah. Top 5 negara bagian dengan COVID yang tinggi di Amerika. 180.000 orang meninggal karena corona. Nah, di Amerika ya. Nah, dan diputuskan itu tuh gini loh. Jadi kayak sebelum memutuskan untuk membuka sekali kelas ini, nah ini dinamika yang terjadi yang Paman alami ya. Paman kan punya anak di sini umur 6 sama umur 12. SD kelas 1 sama SMP kelas 1. Karena di Amerika itu kelas SD-nya cuma sampai kelas 5. Jadi dia grade 6 itu udah kelas 1 SMP lah, udah high school di sini. Nah, sebelum buka itu dilakukan assessment. Jadi itu komite sekolah lah kalau kita di Indonesia ya. Jadi kita tuh mengisi angket, Pak. Jadi seluruh orang tua itu mengisi angket, kemudian kita submit ke sekolahnya. Kemudian sekolah itu mentabulasi, Pak. Melaporkan ini loh keinginan daripada orang tua. Nah, majority-nya juga menginginkan kalau bisa jangan dulu in person. Jadi jangan dulu masuk ke kelas karena anak-anak itu tidak bisa kita pastikan anak-anak itu menerapkan protokol COVID gitu. Bagaimana misalnya Jingga umur 6 tahun dia udah mau main-main di lapangan gitu. Dia udah campur aja sama teman-temannya. Yang kedua dia main pegang aja sana sini gitu. Jadi seperti itu. Yang kedua juga diupdate oleh sekolahnya. Jadi kalau satu sekolah itu di-open dengan 30 student katanya. Itu efek networknya itu adalah udah sampai ke 600 sampai 500.000 orang. Gue kaget juga. Jadi sampai ke analisanya. Jadi kalau satu orang di negara bagian ini di satu kelas itu berinteraksi itu tuh udah hubnya sampai ke 600.000 orang. Nah, itu nggak bisa dikontrol. Nah, akhirnya pemerintah bagian Illinois memutuskan untuk all kelas tetap online. Walaupun Donald Trump itu memaksa itu, dia bilang pokoknya dia kampanyekan, dia terus kampanyein. Nah, ada perbedaan politik. Donald Trump di dalam kampanyenya ini pro opening school, sementara Demokrat itu pro sekolah dari rumah. Menarik nih, bro. Jadi itu ada politik juga mempengaruhinya. Karena Trump merasa anak-anak mesti, nah itu pasti ada hitungan politiknya. Tapi memang
kemarin udah 2 minggu nih mulai jalan. Nah, perbedaannya apa lagi? Kita putuskan sekolah dari rumah, akhirnya kita di email nih. Kita sudah memutuskan untuk sekolah dari rumah, tapi kita paham bahwa sekolah itu difficult time begini, bukan ini nggak sesuai juga. Akhirnya kami sedang juga, jadi dia unprecedented juga. Tim di situ juga merasa belum menemukan gitu format yang ideal untuk sekolah dari rumah itu seperti apa. Cut the long story short, akhirnya kita ke sekolah, bro. Jadi diatur, ada jadwalnya masing-masing yang gue alamin ya. Kita sebelum kelas dibuka datang ke sekolah. Oh, ternyata anak-anak itu dibekali satu box, bro. Nah, kan videonya udah paman kirim ya? Ya, udah. Bisa di-insert. Ya. Satu box isinya alat sekolah, Pak. Buku-buku, papan tulis kecil, kemudian pensil, pulpen, hand sanitizer, wiper, apa segala bala, bro. Udah. Jemput. Dan, nah ini yang menurut gue tuh agak menarik ya. Dibekali satu orang satu laptop. Satu anak. Jadi itu satu orang satu laptop. Dan bagi yang tidak memiliki sambungan internet, dia diberi akses wifi gratis. Karena almost di Amerika ini udah ada aja tuh wifi umum gitu loh, kayak Telkomnet gitu loh, bro. Ya. Kayak Infinity apa, jadi dikasih akses. Jadi tidak ada, walaupun nah itu versi di distrik di sekolah tempat anak gua. Tapi di tempat lain juga ada kasus-kasus di public school yang almost neighborhood-nya tuh Mexican, dia ekonominya menengah ke bawah gitu, nggak terlayani juga. Bahkan ada satu yang viral kemarin di Amerika, 5-6 orang student yang nggak punya sambungan internet, akhirnya itu bawa laptop ke parkiran Taco Bell, bro. Dia bawa peralatannya tuh, dia cari wifi gratis dekat Taco Bell, dekat Walmart gitu loh, bro. Jadi karena ya gitu juga gitu. Juga Amerika juga mengalami itu. Jadi mas gua, ya itu yang terjadi. Ya cuma aksesnya ada di mana-mana, Pak Mas. Aksesnya ada di mana-mana. Dan dikasih laptopnya, dipinjam ya, itu dipinjamkan. Jadi dipinjamkan laptop. Jadi masing-masing satu orang student satu laptop. Walaupun memang sekolah ini juga seluruh anak, semua yang di sekolah itu punya orang satu laptop yang udah diinstalkan software anak-anaknya di situ apa di situ. Yang kedua, kita semua bergabung di dojo kelas gitu, ada namanya dojo kelas aplikasi gitu ya. Nah, mulailah nih jalan. Oke. Tapi bos, difficult time. Ternyata susah. Jadi nggak mudah. Nah, nggak mudahnya gimana? Kayak gua bener-bener nih, gua akhirnya menjadikan perantauan gua nih bener-bener refleksi juga gitu loh. Lu bayangin di rumah gua ini, akhirnya gue tuh banyak aktivitas yang gue bener-bener pending semua, Ri. Gue bener-bener satu-satunya aktivitas gue sekarang adalah melayani 3 orang anggota rumah gue yang kelas online. Mati gak lu? Emaknya lagi kelas online, anak kakaknya lagi kelas online, Jingga kelas online. Nah, ibunya bisa sendiri. Kemudian kakak udah bisa sendiri. Ternyata untuk yang anak SD kelas 1 gue pusing nih. Nggak, maksud gue, karena nggak tahu ya, anak gue tuh nggak bisa belajar sama gue, sementara dia bisanya sama ibunya lagi ngambil 4 kelas, nggak pernah penuh. Lu bayangin, Ri, gue ini nggak biasa mendampingi anak belajar, dan gue sama Jingga itu satu jenis, yang ada gue perang teluk terus gue sama dia, perang Korea, berantem yang keram lagi kan, dan karena ya struggling juga ya, lambat laun gue mesti menyesuaikan dan pusing juga, artinya itu yang misalnya dia harus bayangkan dia belajar nulis. Dia kelas 1 SD kan. Belajar nulis, belajar baca. Kemudian misalnya satu kelas tuh ada 25 orang. Begitu kemarin dia nangis, Ri. Dia nangis. Kan dia merasa dia udah angkat-angkat tangan, tapi dia nggak disuruh ngomong sama gurunya. Ditutup, aku nggak dianggap, aku dicuekin. Bukan mau angkat tangan gitu loh, bro. Maksud gua ya pusing juga, bro. Ya cuman kalau lu tanya PSBB di Amerika itu jalannya baru 2-3 minggu. Nah, walaupun terus evaluasi ya, kita akan evaluasi, dan bedanya lagi waktu perubahan kelas online yang sekarang fall ini dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan waktunya bebas gitu, Ri. Karena penyesuaian di tengah jalan terinterupsi dan pandemi kan. Nah, ini benar-benar start dari awal. Jadi anak-anak itu udah time school. Kayak sekarang ini. Nah, gue izin dulu nih
untuk kan live dia masuk mulai jam 8 tadi. Dia udah kelas di atas nih. Cuman ya ibunya yang ngalah sebentar. Demi podcast di Total Politik. Pak ya liburan lah Paman, tugas tiap hari kan, dinas tiap hari situ kan. Iya, jadi Memang ternyata memang orang tua itu nggak serta merta bisa jadi guru in school gitu ya. Itu pelajaran yang gue lihat. Nggak, ternyata gini bos, gue bisa ngajarin anak orang, tapi ngajarin anak gue nggak bisa. Ngajarin dalam artian kurikulum ya, secara kurikulum. Iya, maksud gue kan, gue pernah jadi dosen, bini gue dosen, tapi ya ternyata tuh nggak expanding juga kita lihat anak itu. Maksud gue kalau kata orang awak tuh kadang-kadang pilih juga tuh anak. Dan ternyata anak itu ketika dia belajar sama orang lain dia lebih bisa tenang. Dia juga takut untuk menjadi devian gitu loh bro. Ya, kalau sama kita kan aku mau tidur, aku ngantuk. Jadi itu dia di sekolah dia kan kayak gitu. Betul. Karena sama ayahnya sama apanya lamtehangan gitu ya. Bersilantas tangan dia, bersilantas tangan dia. Nah, maksud gua itu yang terjadi. Nah, tapi ini ada yang menarik lagi. Misalnya kan di sini tuh gini. Gua nggak tahu ya, anak lu belum sekolah ya. Di sini tuh SD tiap hari itu ada olahraganya, Bro. Ada, udah sekolah anak gua. Setiap hari olahraga ada, bro. Kalau gua dulu ingat SD, SMP, SMA olahraga itu sekali seminggu. Oh iya. Jadi setiap hari itu ada olahraganya. Ya senam pagi adalah. Karena jadi isu kurang gerak anak-anak Amerika ini. Oke. Kurang gerak, dia makan junk food. Itu tuh jadi isu sehingga sekolah khususnya di negara bagian Illinois itu mewajibkan setiap hari ada PE-nya. Iya kan? Ada kayaknya kalau gue jadi pemerintahnya kayaknya ini bokapnya yang butuh nih suruh gerak nih. Iya kan? Nah, apa namanya? Ya itu tadi, lu bayangin ya anak itu PE, maksud gue di depan laptop terus dia gini-gini sendiri. Ada gue tuh, aduh gimana kan biasa dengan berinteraksi sosial tuh bagian dari sekolah itu sendiri kan. Ya mengalami juga. Nah, yang terakhir tuh akhirnya karena nggak ada aktivitas fisik itu, akhirnya janji-janjian lah nih bro, ini lucu. Janji-janjian lah nih para orang tua ini untuk kayaknya gini aja, kita sekali seminggu atau 2 kali seminggu kita sepakat untuk bawa anak-anak kita main di park terdekat ya. Karena di sini kan zoning ya, yang sekolah itu yang orang tinggal dekat itu aja ya kan. Sistem zonasi. Jadi Menteri Nadiem karena alumnus Amerika ya dia pasti terinspirasi itu di Amerika tuh. Nah ini ada pertanyaan Paman, kira-kira belum selesai. Gue dulu nih. Jadi cerita. Nah gue ikut aja nemenin waktu bini. Jadi karena gue ikut mengantarkan, ternyata anak-anak teman gue nih majority diantari oleh ibu-ibunya. Kayak. Nah ada satu orang bro yang jadi temannya Jingga, namanya Emi, ibunya Emi ini lu bayangin, dia resign dari kerjaannya, bro. Dia 2 orang pasangan bekerja, yang tadinya konsepnya adalah anak diantar di sekolah, mereka ke kantor, pulang dari sekolah, anaknya itu neni dulu, ya kan, kayak Sam&Cat itu dititipin di neni, sore baru dijemput sama bapak atau ibunya yang duluan pulang. Itulah sistemnya. Lu bayangin, karena ini pasangan bekerja, dia gadis kan nggak ada pembantuan ya, bagi orang kelas menengah ya. Yang punya pembantu itu ya orang-orang super tajir ya kan. Nah, tahu nggak lu? Nggak bisa. Jadi bagi pasangan yang bekerja, nggak bisa school at home ini, school from home ini, sehingga apa yang terjadi? Satu orang tuanya itu resign dari kerja untuk mendampingi anaknya sekolah. Tapi setelah ditanya lagi, nah ini menarik. At the end of the day sama nilainya. Ya, dia kenapa memutuskan itu? Ini pandemi, unprecedented. Ya, gua harus merenegosiasi konsep family dan berpasangan gue dengan pasangan gue, dia bilang. Gua yang memutuskan untuk gua yang jaga anak, karena nggak bisa, anak gue bisa berantakan, dia bilang. Akhirnya dia resign dulu dari kerjanya, dari pekerjaan manajer di sebuah perusahaan ya bagus juga di sini. Dia berhenti dulu untuk dia karena dia nggak tahu apakah memang benar di next winter orang udah ada vaksin ya, apakah udah benar 2021, nggak tahu juga ya. At least setahun 2 tahun ini kalau keadaan belum menentu, dia masih offline ini, ya dia akan memutuskan di sana. Gue rasa itu juga terjadi di Indonesia lah ya. Ya. Bagi orang yang working family dua-duanya itu susah. Lu Kiki bekerja. Lu bekerja gimana coba? Nah, mungkin lu lebih fleksibel, mungkin lu yang sama kayak gue.
Iya Karena sama pekerjaan kita. lu fleksibel, lu akan lebih banyak waktu untuk ngurus anak lu. Kalau ibunya kerjanya apa namanya 9 to 5 gitu ya. Wah, misalnya hybrid orang tuanya. Taruh Ibunya nanti orang kerja di tuanya rumah hybrid. sih. Masih syukur orang tuanya kerja di rumah. Walaupun juga karena misalnya udah apa namanya orang kerja dari rumah. Nah, orang tuanya kan punya pekerjaan. Jadi maksud gua, jadi ya kalau ditanya di Amerika seperti itu, secara praktikal ya itu sama lah mengalami problem gitu ya. Cuman secara fasilitas dia difasilitasi. Nah, karena kan kalau yang gua lihat-lihat tuh di grup-grup keluarga, di grup-grup teman di Indonesia kan, ya komplain kan ada masih banyak orang jangankan laptop, HP aja nggak punya untuk kelas online. Nah, kalau di situ perbedaannya ya dikasih laptop. Nah, maksud gue bisa nggak tuh satu kota kabupaten? Nah, sekarang katanya kan sampai SMA itu udah di level kota ya, nggak lagi provinsi ya. Artinya kan berarti itu wali kota dan gubernur, bupati, bro, memastikan bahwa setiap anak tuh punya laptop untuk dia. Iya kan. Nah, laptopnya nggak laptop spek tinggi juga nih. Laptopnya tuh ada khusus lah laptop untuk anak-anak gitu. Dan ternyata Samsung tuh memproduksi juga laptop gitu. Asal nggak digadai aja sama orang tua aja. Itu yang paling bahaya tuh. Oke, next apa pertanyaannya? Nah, Paman, ini dari ada dua nih ya. Pertama itu dari Peter Antonius. Paman, software apa yang umumnya digunakan untuk PJJ? Ada hubungan nggak pemilik software dengan Demokrat yang pro PJJ? Nah, oke, ini Paman belum cek nih. Paman belum cek. Setidaknya kalau yang Paman pakai anak-anak di sini Dojo Class. Nggak tahu kalau di Indonesia apa. Namanya Dojo Class. Ruang guru. Dia mau konteks kayak gitu ya di Indonesia ruang guru. Ada hubungan sama presiden karena Pak Jokowi gitu. Oh ya, di sini aku nggak tahu. Aku belum cek tuh. Siapa ini yang punya Dojo Class? Nanti aku update ya. Ada nggak penurunan biaya kelas selama PJJ? Nah, bayar uang sekolah anak gimana sih? Situ lalu ada cerita almost free. Jadi gini ya, Mas gua, ini juga salah satu berkah yang lu dapat pindah ke Amerika. Berkah yang Paman dapat. Nah, ini mungkin bisa Paman share nih. Bandingin dong sama di Indonesia dulu. Bandingin, boleh Paman bandingin. Boleh. Jadi Paman di sini kan adaptasi ya. Karena kan bibi kalian sedang sekolah S3, beasiswa. Beasiswanya Fulbright. Full ini nggak bright. Jadi Paman mau nggak mau harus mengandalkan juga ada pemasukan lain. Karena Fulbright, Paman itu visanya J2. Paman bisa bekerja. Tapi karena baru mau mulai kerja, udah pandemi, Paman belum bekerja. Otomatis selama di sini Paman makan tabungan. Mantap. Walaupun Paman ada beberapa usaha di Indonesia yang udah jalan lah. Udah istilahnya tuh Paman tidak terlibat lagi, Paman ada pendapatan dari sana. Tapi dari total pendapatan Paman yang udah reguler di Indonesia ini, biasanya cost terbesar yang Paman lakukan di waktu Paman masih di Indonesia adalah biaya sekolah anak. 65% mungkin dari pendapatan Paman, 70% itu sekolah anak. Karena Paman dan bibimu, ini sudah sepakat akan mengirim anak ke sekolah-sekolah terbaik. Jadi Paman, anak-anak Paman sekolah-sekolah top di Indonesia. Pokoknya top lah, sekolah-sekolah kelasnya itu sekolah internasional lah. Ya, sehingga itu gue memilih cucunya untuk, Pak SBY dulu ya. Sama-sama cucunya presiden sekolah gue kan. Lu kali-kali aja lah tuh ya kan. Tapi bukan berarti Paman orang kaya raya, enggak juga. Paman memutuskan dari total pendapatan memilih nggak tinggal di pusat, agak minggir-minggir dikit di Jakarta gitu kan ya. Orang pakai mobil mewah, mobil kita menengah aja. Tapi kelas anak kita premium, bro. Jadi ibaratnya gini, gue bisa mungkin beli mobil Lexus, tapi gue beli pakai Innova. Nah, gue mungkin bisa tinggal di Kebayoran, tapi gue memilih tinggal di Jagakarsa. Cuman untuk sekolah gue pilih Lexus, gitu loh, bro. Iya, tahu. Ada juga orang, bro, dia mau pakai mobil Lexus, tapi dia tinggal di apartemen di Dharma Wangsa, tapi dia apartemen doang. Ya, dia nggak punya rumah, tapi dia pilih mobil Lexus. Jadi gue tinggal agak di pinggir, gitu loh, bro. Iya. Nah, dari yang mau Paman bilang, ternyata Paman pindah ke sini dengan kualitas dan standar sekolah yang sama di Indonesia. Yang mahal tadi, yang premium tadi. Yang mahal tadi, Paman cuma bayar tuh uang ini aja, uang kayak bantuan sekolah aja. Satu semester $150. Di Indonesia 10 kali lipatnya, lebih 100 kali lipat kali. 100 kali lipat bersetahun ya.
Gila loh, itu pendapatan 60% pendapatan paman itu berapa itu? Banyak itu. Jangan gitulah. Lu nih kadang-kadang. Ya lu kali-kali aja lah. Iya. Gue sekolah, lu hitung aja 60% pendapatan gue. Sama bini. Yang penting gue, ya karena kan kita orang, mungkin ya kalau di Amerika nih, kita nih terminologinya middle class lah, ya kan. Jadi kita nih kelas, kita bukan orang kaya, jadi penghasilan kita orang yang berjuang dari bawah sampai ke sekarang. Kita bukan anak orang-orang kaya, anak orang berkuasa, tapi karena kita bekerja keras di Jakarta, kawan kita orang kaya dan orang berkuasa. Iya kan? Iya. Nah, maksud gua itu bro. Jadi, biaya itu di situ. Jadi gua, nanti gua share deh. Kan gua udah share ke lu, coba lu edit tuh. Sekolah itu gila, keren banget. Iya, itu udah kayak JIS lah. Sekolah anak gua tuh kayak Jakarta International School kalau di sini dari segi fasilitas ya. Dan ya pasti sekolah internasional karena di Amerika sekolahnya. Dan pasti bahasa Inggris. Pasti bahasa Inggris gitu. Nggak mungkin bahasa Yunani kan? Ya mungkin kan. Jadi anak gue sekolah internasional, tapi biayanya lokal gitu loh. Nah itulah. Jadi bos, taruhlah bos. Akhirnya paman beruntung. 5% aja yang dipakai untuk bayar sekolah, nah 60% jadi untuk hidup paman di sini selama pandemi. Jadi ya makan mantap lah paman ya, makan tabungan. Tapi aman. Ya coba kalau paman masih bayar uang sekolah anak, pasti puyeng juga kan? Puyeng juga. Makanya alhamdulillah bersyukur. Nah, syukurnya di situ. Iya. Akhirnya kalau orang tanya sekarang paman kerja apa? Udah pindah ke Amerika. Kerja gua ngurusin anak bini. Walaupun goreng pempek ya, goreng pempek, bakar sate. Nah makanya ya sambil inilah, mudah-mudahan kalau udah agak bisa mengatur irama ya next winter paman cari-cari sekolah lah ada beberapa kan bagus-bagus di sini. Kan banyak juga di sini kampus-kampus yang dosennya peraih Nobel gitu. Pengen juga paman jadi murid peraih Nobel kan. Ini gimana sih Amerika itu bisa biaya sekolah seberkualitas itu terjangkau gitu ya, bahkan untuk foreigner gitu, foreigner pun dapat aksesnya sama. Iya, tapi yang legal ya, legal ya. Ya tapi gini bos, nah kita nggak usah masuk private school-nya lah, tapi sama sebenarnya karena kualitas. Walaupun ini public school, tapi kalau yang private school itu lebih sadis lagi ada juga bro. Yang mungkin dikali lagi bos 100 kali lipat. Jadi misal sekolah internasionalnya di situ, sekolah elitnya di sini. Oh gila bro, itu udah sama kayak kuliah di Harvard juga. Jadi ada sekolah termahal itu satu tahun itu $100,000. Tapi itu umumnya tuh yang udah boarding school ya, udah SMA gitu. Kayak boarding. Sekolahnya Trump dulu kali ya. Iya, itu pun enggak sekolah Trump dulu, itu NIMA, New York Military Academy. Itu tuh dia masih nggak premium amat. Ada yang lebih premium lagi, yang sekolah Oxford Academy. Satu kelas tuh hanya 3 orang bro. Satu murid itu punya guru, jadi punya fisika 1 profesor, ini 1 gitu bro. Sastra gini ada bro. Jadi tuh dan itu tuh bayar mahal. Nah itu sekolah private school. Nah umumnya ya orang-orang kulit putih di situ ya kan. Maksudnya makin dia private makin keragamannya makin kecil terhadap rasial di Amerika. Itu isu tersendiri. Nah, balik lagi, ya mungkin gini ya kan, dia negara kaya kan. Dia udah negara kaya. Dan salah satu daripada ciri negara maju itu adalah education, bro. Jadi salah satu ciri negara maju itu gini, kalau nggak salah gue angkanya itu ya, dia harus more than 30% orang di secondary school itu semuanya itu udah bagus. Nah, udah lulus dari sekolah SMA kuliah gitu ya. Nah, di Amerika itu tuh udah jadi kewajiban. Nah, artinya negara bagian itu udah sebagai syarat dia negara maju tuh kos pendidikan itu udah bagian dari regular cost-nya, bro. Nggak diatur di konstitusi kayak kita 20% gitu. Nggak ada. Itu nggak ada diatur di konstitusi. Itu kan education tuh punya negara bagian. Oh, education. Education punya negara bagian. Dan begitu sudah nah tapi kan negara swasta. Begitu udah kuliah, semua kampus top swasta, Pak. Emang lu pikir Harvard itu negeri? Emang lu pikir University of Chicago itu negeri? Itu swasta. Swasta dan dibayar mahal. Orang bayar mahal. Cuman
yang udah paman ceritakan, kalau lu pinter hebat, lu dapat scholarship, fine. Kalau enggak, lu student loan, lu kayak minjem bangun rumah. Jadi jadi lu lulus SMA, lu minjam ke BNI, lu mau kuliah di UI, gitu lah bro. Nah, dilihat jurusan lu kan, nanti BNI lihat, oh jurusan lu apa? Oh, HI, oh gini-gini, oh sosiologi UI, ya udah. Tenor lu berapa? 20 tahun, udah. Nanti lu minjam tuh. Jadi lu bayar begitu lu KPR ya. Lu cucur 20 tahun. Nah, itu yang maksud gua, itu filosofi negara. Kita berani nggak kayak gitu? Kita agak beda tuh. Kita heavy di welfare state karena pendidikan itu tugas negara. Walaupun itu layak juga dicoba kan sebenarnya. Kayak lu misalnya, Ri. Kasar-kasarnya ya, Ri. Lu aja nih sekarang. Sebenarnya kalau student loan itu diterapkan tanpa lu harus mengemis-ngemis negara, lu udah bisa bayar kan? Dengan kehidupan lu sekarang. Bisa kan lu bayar kan? Bisa kan? Bisa. Mas gua, lu kan kita sama. Kita bukan orang kaya kan? Betul. Gua dapat beasiswa juga waktu kuliah S1. Ya. Nah, maksud gua, tapi kan kalau kita menerapkan cara Amerika dan lu nyadarin sekarang kan, lu bisa bayar kok. Iya kan? Lu bisa. Dan jarang banget orang sekolah pakai beasiswa kan di sana kan. Nah, itu maksud gua. Artinya kan kita nggak kayak gitu, Ri. Jadi kita nggak juga kayak gitu. Jadi sampai SMA itu tanggung jawab negara bagian, tapi begitu udah kuliah, dia udah almost tuh swasta. Ya. Tapi ada kebijakan student loan. Nah, gua nggak denger tuh ada student loan di kita. Dan kalau kita terapkan kita pasti dihajar jadi liberal. Nah, itu tuh menurut gua agak problematik tuh. Nah, cukup ada tidak skema perbankan kita gitu. Orang terima, ada nggak bisa? Jaminannya apa? Jaminannya sudah diterima lu di UI. Itu sama kayak jaminannya sertifikat tanah. Karena dia udah yakin dengan etos, kalau lu anak lulusan UI, lu pasti bisa bayar. Tenornya dipilihin panjang, 20 tahun. Dan gua rasa, di tahun ke-5 ke-6 lu punya karir, tahun 5 ke-6 lu punya karir, lu lunasin tuh. Iya kan? Lu anak UI, iya kan? Masa lu nggak bisa, masa lu jadi pengangguran? Kan kira gitu. FEUI lagi kan gitu kan. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu yang udah beratusan tahun gitu. Dan ya itu menarik sih itu. Nah, ini beasiswa berprestasi di bidang olahraga seperti NFL atau NBA. Gue nggak yakin nih Paman nih ngerti olahraga ini. Gua nggak ngerti olahraga, itu kelemahan gua. Satu hal yang gua sesari dalam hidup sebagai laki-laki adalah gua nggak suka olahraga dan nggak ngerti olahraga. Dan gua selalu tuh kayak diketawain kan kalau gua sama geng-geng gua tuh. Kalau mereka teman-teman udah begadang nonton bola, gua datang, habis gua tidur, ya kan? Terus pagi sudah menang lu bilang. Nah, gua nggak ngerti gua tuh Neymar itu siapa, ngapain. Neymar tuh yang main film Money Heist. Terus dia kena COVID gitu. Ya, oh Neymar kena COVID, gue nggak larut gue dulu. Tapi lu ngikutin Michael Jordan dong dari North Carolina. Kalau biasa, tapi kan gue udah bilang sport itu bagian daripada American tradition, bagian daripada American academic tradition. Atlet-atlet sepak bola, atlet-atlet renang, atlet-atlet basket. Bahkan ya NBA itu umumnya scholarship daripada universitas, Pak. Baseball. Jadi itu ada jalur khusus orang masuk universitas dari jalur olahraga. Nah, itu ada di Amerika tapi di Indonesia mulai bukan. Gua nggak mulai mau mempraktekkan itu. Cuman masalahnya kan nggak well established industri olahraga di kita. Misalnya satu kampus North Carolina nggak ada problem untuk memberi beasiswa kepada Michael Jordan gitu. Karena setelah itu dia akan membela liga kampusnya, dia masuk ke profesional, dan setelah itu kan jadi industri lagi. Ya nanti kan setelah dia lulus dia nyumbang lagi nanti ke kampus ya bro. Iya betul. Setelah dia jadi kaya raya di NBA itu dia nyumbang ke endowment fund ya, dana abadi kampusnya itu. Betul. Ini mas gue tuh ada gitu. Ya, kalau nggak nyumbang judi dia. Oke. Ada lagi pertanyaan ini. Nah, jadi gini Paman. Akhirnya apa sih solusi yang lo pikir efektif gitu ya untuk menjalankan peran guru gitu loh dalam tanda kutip. Gua nggak tahu ya. Gua ini bukan apa-apa. Ini unprecedented. Unprecedented pada akhirnya nggak ada urusan negara maju berkembang untuk ngatasin ini. Kalau gue udah ekstrim aja bro. Nah ini gue agak berbeda sama bini gue agak berantem. Gue bilang, bini gue memang beda sama bini lo, bukan agak berbeda.
temenin anak itu belajar. Nanti tinggal kelas bilang kan. Gue ekstrim. Udahlah, kalau harus tinggal kelas anak kita 2020 ini biarin aja. Oh ya kan, bro. Ini gue tuh kan orangnya dia ini banget kan, target, wah begitu apa begitu kan. Gue bilang, bos ini pandemi. Iya orang juga paham juga nanti. Ya mungkin bahkan gue tuh ide gue lebih liar lagi bro. Udahlah, untuk penghematan negara seluruh dunia gitu. Tahun 2020 ini nggak ada sekolah ya dulu lah. Nanti tahun depan ulang lagi orang satu angkatan sama gitu loh bro. Jadi main-main aja lah anak-anak ini satu tahun gitu. Maksud gue bro. Iya, kan sama aja bro. Coba kalau kita sepakat se-Indonesia gitu, ya kan? Pemerintah mengumumkan, ya kita tunggu vaksin, sekarang libur setahun. Udahlah, saatnya anak-anak belajar kegiatan sosial, membantu orang tua. Karena gila bro, gue sebagai ayah yang mendampingi anak sekolah pusing malah gue bro. Walaupun anak gue kelas 1, anak gue yang SMP sih dia udah sendiri lah. Ya. Dan cuman itu juga sama. Ada juga waktu curi-curi dia bro. Bini gue, WA gue, ya lihat itu kakak. Dia main Roblox gak? Pas gue itu buka bener dia main game Roblox itu. Udah kayak, gue pikir dia belajar, dia main game sama teman-teman kelasnya. Hati ya lo. Jadi maksud gue, iya apalagi yang kecil. Kalau yang sama nomor 2, gue konflik bos. Gue emosi. Dia emosi, dia emosi sama gue. Ayah ini nggak kayak gitu, gue tanya. Astagfirullahaladzim, gue bilang kan. Gue ajarin, bos. Masa dia ngajarin gue matematika, bro? Yang bener aja, bro. Ayah salah, kata dia. Mati gak lu? Emosi gue sama anak gue kan. Nah, Ya. gitu. Kacau. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.